Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali pelajar smart di seluruh Indonesia. Pak Surbakti ucapkan selamat datang dan selamat belajar kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang materi program linier bagian yang kedua, khusus menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi sasaran atau fungsi objektif. Jadi bahasan kita terfokus kepada soal-soal cerita yang merupakan penerapan dari konsep program linier. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan soal cerita di dalam soal-soal program linier? Pak Surbakti telah membuatkan 6 langkah sistematis yang dapat kita pakai. Di mana langkah yang pertama, tentukan pemodelan matematika. Jadi apa itu pemodelan matematika? Pemodelan matematika adalah proses membentuk model matematika. Sering juga disebut pemodelan matematika adalah rangkuman atau deskripsi soal. Artinya, ketika seseorang melihat pemodelan yang kita buat dan pada umumnya itu dalam bentuk tabel, maka mereka akan dapat memahami isi dari soal dan tujuan dari soal tersebut. Baik, pelajar smart, langkah kedua kita apa? Langkah kedua menentukan model matematika. Di mana model matematika ini berisi sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang memuat syarat kendala atau syarat batasan pada soal dan fungsi tujuan atau fungsi sasaran untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Langkah yang ketiga, tentukan titik potong sumbu. Kita ingat kembali bahwa tujuan dari menentukan titik potong sumbu ini adalah menggambarkan garis atau daerah himpunan penyelesaian pada sistem koordinat Kartesius. Ingat pelajar smart, syarat garis memotong sumbu X jika Y sama dengan 0 dan syarat garis memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Langkah yang keempat, kita tentukan titik potong garis. Bagaimana langkah menentukan titik potong garis? Kita gunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperoleh titik vertex atau titik pojok, di mana biasanya nilai maksimum dan minimum dari sebuah fungsi terletak pada titik vertex atau titik pojoknya. Titik vertex atau titik pojok maksudnya titik-titik terluar dari daerah himpunan penyelesaian. Baik pelajar smart, langkah kelima kita, gambarkan daerah himpunan penyelesaian dengan melihat tanda pertidaksamaan. Pada tutorial video yang pertama, Pak Surbakti sudah menjelaskan bagaimana menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan melihat tanda pertidaksamaan. Jadi silahkan ditonton video program linier bagian yang pertama. Dan langkah yang terakhir kita adalah substitusi titik pojok atau titik vertex ke fungsi objektif. Artinya ketika kita mensubstitusi nilai koordinat titik pojok atau titik vertex ke fungsi objektif, maka kita akan dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif atau fungsi sasaran tersebut. Baik, supaya lebih jelas Pak Surbakti akan memberikan 3 contoh soal yang Pak Surbakti harapkan sudah mewakili dari soal-soal cerita atau penerapan konsep program linier. Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan dapat membantu para pelajar smart untuk dapat memahami soal-soal program linier. Baik, kita masuk soal yang pertama. Suatu tempat parkir luasnya 1760 meter kuadrat atau persegi digunakan untuk memarkir mobil kecil 4 meter kuadrat dan mobil besar 20 meter kuadrat. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan.
Biaya parkir mobil kecil 1.000 per jam dan mobil besar 2.000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah, ya jadi opsinya 176.000, 200.000, 260.000, 300.000 dan 340.000. Seperti langkah-langkah yang Pak Surwati jelaskan di depan. Jadi langkah pertama kita adalah menentukan pemodelan matematika. Jadi di dalam menentukan pemodelan matematika ini, langkah awal kita memisalkan unsur atau objek utama yang dibicarakan di dalam soal. Jadi kalau kita perhatikan, objek utamanya adalah mobil kecil dan mobil besar. Jadi kita misalkan mobil kecil ke dalam sembarang variabel kita sebut saja X dan mobil besar Y. Maka pemodelan atau rangkuman dari soal tersebut dapat kita tampilkan dalam tabel, di mana jenis mobilnya adalah mobil kecil, mobil besar, banyak mobil kita misalkan ke dalam variabel X dan mobil besar ke dalam variabel Y, di mana luas rata-rata satu mobil kecil yang dipakai untuk parkir itu adalah 4 meter persegi, mobil besar 20 meter persegi. Kita perhatikan syarat batasan soal bahwa banyaknya mobil yang dapat parkir di dalam lahan parkir tersebut adalah sebanyak 200 mobil, maksimum 200 mobil atau 200 kendaraan. Luas rata-rata parkir itu adalah luas total parkir yang tersedia 1.760. Jadi di dalam tabel pembantu di dalam pemodelan matematika yang tujuannya membentuk model, kita juga selipkan fungsi sasaran atau fungsi objektifnya. Jadi fungsi sasaran atau fungsi objektif itu adalah biaya parkir. Biaya parkir, di mana mobil kecil biaya parkirnya Rp1.000 per jam dan mobil besar Rp2.000 per jam. Jadi langkah kedua kita membentuk model matematika dari pemodelan yang sudah kita bentuk. Jadi kalau kita perhatikan, unsur yang dibicarakan adalah banyaknya mobil. Jadi dari pemodelan ini dapat kita rumuskan sistem pertidaksamaan linear pada model matematika bahwa X tambah Y, mobil kecil ditambah mobil besar, itu tidak boleh lebih dari 200 atau lebih kecil sama dengan 200. Kemudian luasnya lahan parkir yang dipakai oleh mobil kecil dan mobil besar, yaitu 4 kali banyaknya mobil kecil ditambah 2 kali banyak mobil besar, itu tidak boleh lebih dari 1.760 meter kuadrat. Jadi dari sistem pertidaksamaan 4X tambah 20Y lebih kecil sama dengan 1.760, ini dapat kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, ekivalen dengan X tambah 5Y lebih kecil sama dengan 440. Kemudian X lebih besar sama dengan 0 itu merupakan syarat soal bahwa X lebih besar sama dengan 0 itu berarti boleh tidak ada mobil kecil atau lebih. Artinya karena ini berbicara jumlah, maka jumlah mobil tersebut tidak mungkin negatif, baik mobil kecil maupun mobil besar. Kemudian fungsi sasaran atau fungsi objektifnya itu merupakan rumusan dari biaya parkir, di mana F sama dengan 1000X ditambah 2000Y. 1000 dikali banyaknya mobil kecil yang parkir ditambah 2000 dikali banyaknya mobil besar yang parkir. Jelas ya pelajar smart? Baik, kita lanjutkan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, tentukan titik potong sumbu. Jadi di dalam menentukan titik potong sumbu, kita memandang sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ke dalam persamaan, karena X tambah Y lebih kecil sama dengan 200, itu dapat memberi arti X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 200. Jadi tanda lebih kecil
ini identik kepada daerah himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksama linear dua variabel di dalam sistem koordinat Kartesius. Baik, pelajar smart, kembali kita ke langkah yang ketiga. Dari persamaan X tambah Y sama dengan 200, maka titik potong sumbu X tentunya 200,0 karena syarat garis memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Andaikan Y sama dengan 0, maka X sama dengan 200. Demikian juga pada titik potong sumbu Y. Koordinatnya 0,200. Dari X tambah 5Y sama dengan 440, maka kita peroleh titik potong sumbu X sama dengan 440,0 dan titik potong sumbu Y 0,88. Jelas ya pelajar smart? Pak Surbakti sudah jelaskan syarat garis memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Jadi ketika Y sama dengan 0, tentunya 5 kali 0 sama dengan 0, maka X sama dengan 440. Baik, untuk langkah selanjutnya kita tentukan titik potong garis. Kita tentukan titik potong garis dari garis yang pertama X tambah Y sama dengan 200 dan garis yang kedua X tambah 5Y sama dengan 440. Maka dengan menggunakan metode eliminasi, kita eliminasi variabel X, berarti Y dikurang 5Y sama dengan negatif 4Y ya. Y dikurang 5Y sama dengan negatif 4Y. 200 dikurang 440 sama dengan minus 240. Maka Y sama dengan 60. Untuk Y sama dengan 60, maka kita substitusi ke persamaan yang pertama. Itu artinya kita gantikan Y dengan bilangan 6. Iya, 60. Maka kita peroleh X sama dengan 140 atau 200 dikurang 60 sama dengan 140. Jadi titik potong garis kedua garis tersebut adalah 140 dan 60. Baik, langkah selanjutnya, langkah kelima, kita gambarkan daerah himpunan penyelesaian dengan melihat tanda pertidaksamaan. Iya, jadi Pak Surbakti sudah buatkan gambarnya. Kita perhatikan. Jadi langkah awalnya kita gambar titik potong sumbu. Kita gambarkan titik potong sumbu pada garis X tambah Y sama dengan 200. Jadi kita gambarkan garis X tambah 2Y sama dengan X tambah Y sama dengan 200 memotong sumbu X pada titik 200,0 dan 0,200 ya. Kita gambar garisnya. Kemudian kita perhatikan tanda pertidaksamaan. Iya, tanda pertidaksamaan lebih kecil. Tentunya daerah yang memenuhi atau daerah yang diarsir itu di sebelah kiri atau sebelah bawah garis. Di dalam gambar kita Pak Surbakti berikan arsiran yang berwarna biru. Kemudian kita gambarkan garis X tambah 5Y sama dengan 440, di mana titik potong pada sumbu X-nya 440,0 dan titik potong pada sumbu Y 0,88. Kemudian kita perhatikan tanda pertidaksamaan ya. Tanda pertidaksamaannya juga lebih kecil. Itu berarti daerah yang diarsir berada di sebelah kiri atau sebelah bawah garis. Jadi daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksama linear dua variabel itu selalu daerah atau bidang yang paling banyak kena arsir. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kursor yang Pak Surbakti buat ini, daerah yang dua kali kena arsir adalah daerah yang dibatasi oleh titik pusat 0,0, kemudian titik 200,0, kemudian titik potong garis 140,60 dan titik 0,88. Jadi titik-titik inilah yang disebut dengan titik pertek ya. Titik-titik ini yang disebut dengan titik pertek. Ya, jadi tadi Pak Surbakti sudah jelaskan bahwa titik pertek adalah titik-titik terluar dari suatu daerah himpunan penyelesaian.
dan sering juga disebut dengan titik pojok. Ya, jelas ya, ini merupakan pojok dari bidang tersebut. Baik, langkah yang terakhir pelajar smart, setelah kita menentukan daerah himpunan penyelesaian dan menentukan titik pojoknya, kita substitusikan nilai titik pojok ke fungsi sasaran. Jadi titik pojok yang pertama adalah 0,88, kita substitusikan ke persamaan fungsi sasarannya, fxy sama dengan 1000x ditambah 2000y. Jadi kita substitusikan 1000 dikali 0 tambah 2000 dikali 88 itu sama dengan 176.000. Kemudian titik pojok yang kedua adalah titik potong kedua garis, itu koordinatnya 140,60. Kita substitusi, hasilnya sama dengan 260.000. Dan titik vertex yang ketiga adalah titik potong pada sumbu X, koordinatnya 200,0. Jadi 1000 dikali 200 ditambah 2000 kali 0 sama dengan 200.000. Jadi dari hasil substitusi titik pojok ke fungsi sasaran, maka dapat kita tentukan nilai maksimum hasil dari tempat parkir tersebut adalah sebanyak 260.000 rupiah. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Baik, soal yang kedua, seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang dengan menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 per kilogram dan pisang 6.000 per kilogram. Modal yang tersedia 1.200.000 dan gerobak hanya dapat memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kilogram. Jika harga jual mangga 9.200 per kilogram dan pisang 7.000 per kilogram, maka laba maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah baik. Langkah pertama kita tentukan pemodelan matematikanya. Jadi pemodelan matematika ini selalu langkah awalnya kita memisalkan objek utama yang dibicarakan ke dalam sembarang variabel. Yang dibicarakan adalah pedagang menjual buah mangga dan buah pisang. Jadi objeknya tentu adalah jumlah buah mangga dan jumlah buah pisang. Jadi kita misalkan banyak mangga sama dengan X dan banyak pisang sama dengan Y. Kemudian kita tentukan tabel pembantu untuk membuat model matematikanya. Jadi Pak Surbakti telah buatkan jenis buah yang dibicarakan adalah buah mangga dan buah pisang. Banyaknya kita sebut X dan banyak pisang kita sebut Y. Jadi pedagang tersebut berjualan dengan menggunakan gerobak, di mana batasan gerobaknya paling banyak memuat 180 kilogram. Kemudian pedagang tersebut mengeluarkan modal dengan membeli buah mangga dan pisang dengan harga beli mangga 8.000 per kilogram dan harga beli pisang 6.000 per kilogram. Tentunya pembelian banyaknya buah mangga dan pisang itu dibatasi dengan modal yang tersedia dari pedagang tersebut. Jadi modal yang tersedia 1.200.000. Harga jual buah mangga 9.200 per kilogram dan harga jual pisang 7.000 per kilogram. Tentunya rumusan fungsi sasaran atau fungsi objektifnya itu kita peroleh dari mengurangkan harga jual dikurang harga beli dari rumus laba atau untung, bahwa laba atau untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Tentunya laba dari penjualan buah mangga per kilo adalah 1.200 dan penjualan buah pisang per kilo adalah 1.000 rupiah. Jadi pemodelan yang telah kita bentuk
kita bentuk ke dalam model matematika yang selalu terdiri dari sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk fungsi kendala atau fungsi syarat. Kalau kita perhatikan, dari pemodelan matematika ini dapat kita rumuskan model bahwa X ditambah Y itu tidak boleh lebih dari 180. 8.000X ditambah 6.000Y itu juga tidak boleh lebih dari 1.200.000. Jadi dari persamaan 8.000X tambah 6.000Y lebih kecil sama dengan 1.200.000, maka kita sederhanakan sama-sama, kedua ruas kita bagi dengan 2.000, maka kita peroleh pertidaksamaan yang ekivalen 4X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 600. Jelas ya pelajar smart sampai di sini? Kemudian fungsi objektif, fungsi sasaran dari soal tersebut tentunya adalah 1200X ditambah 1000Y yang merupakan rumusan untung dari pedagang tersebut. Ya, langkah yang ketiga, kita tentukan titik potong sumbu dari kedua garis. Dari garis yang pertama, X tambah Y sama dengan 180, tentunya titik potong sumbunya 180,0 dan 0,180. Dari garis yang kedua, 4X tambah 3Y sama dengan 600, maka titik potong sumbu X-nya 150 dan 0,200. Seperti yang Pak Surbakti jelaskan tadi di soal pertama, syarat garis memotong sumbu X jika Y sama dengan 0, dan syarat garis memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Jelas ya pelajar smart dari mana diperoleh titik koordinat 180,0, 0,180, 150,0 dan 0,200. Pak Surbakti yakin sudah dipahami oleh pelajar smart. Kita masuk langkah yang keempat. Langkah yang keempat, tentukan titik potong garis. Kita tentukan titik potong kedua garis dari garis pertama, X tambah Y sama dengan 180 dan 4X tambah 3Y sama dengan 600. Jadi kita menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Misalkan Pak Surbakti putuskan mengeliminasi variabel Y, tentunya kita lakukan perkalian silang. Kita kali 3 pada persamaan yang pertama, maka kita peroleh 3X tambah 3Y sama dengan 540. Persamaan yang kedua, 4X tambah 3Y sama dengan 600. Ya. Kemudian kita kurangkan, maka min X sama dengan min 60. 3X kurang 4X tentunya negatif X. 540 dikurang 600 itu sama dengan negatif 60. Maka nilai X sama dengan 60. Untuk X sama dengan 60 kita substitusi ke persamaan yang pertama. Tentunya kita peroleh nilai Y sama dengan 120 ya. 60 ditambah Y sama dengan 180, maka Y sama dengan 180 dikurang 60 atau 120. Jadi koordinat titik potong kedua garis adalah 60 dan 120. Selanjutnya, langkah yang kelima, kita gambarkan daerah himpunan penyelesaian dengan melihat tanda pertidaksamaan. Ya, jadi Pak Surbakti sudah membuatkan gambar. Ya, jadi kita gambar garisnya. Ini garis ya, ini garis X tambah Y sama dengan 180, dan ini merupakan garis 4X tambah 3Y sama dengan 600. Kita perhatikan tanda pertidaksamaan lebih kecil. Tentunya daerah yang memenuhi atau daerah yang diarsir yang merupakan daerah himpunan penyelesaian di sebelah kiri atau sebelah bawah garis ya. Ya, jadi dari gambar dapat kita simpulkan, maka himpunan penyelesaian dari soal tersebut terletak pada bidang yang dibatasi oleh titik koordinat titik pusat 0,0, titik 150,0, kemudian titik 60, 120, dan titik koordinat 0,180. Jadi titik-titik sudut ini sering kita sebut dengan titik pojok atau titik vertex.
yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Baik pelajar smart, langkah yang terakhir adalah mensubstitusi titik pojok atau titik PRT ke fungsi objektif atau fungsi sasaran. Jadi fungsi objektif dari gambar ya. Fungsi objektif dari gambar kita peroleh tadi 150,0, 60,120 dan 0,180. Kita substitusi ke fungsi sasaran yang merupakan fungsi keuntungan dari pedagang tersebut. Fxy sama dengan 1200 dikali X tambah 1000 dikali Y. Kita substitusi tentunya 1200 dikali 150 ditambah 1000 dikali 0 hasilnya 180.000. Kemudian 1200 dikali 60 ditambah 1000 dikali 120 itu hasilnya 192.000. Kemudian untuk titik pojok yang terakhir 1200 dikali 0 tentunya 0 ditambah 1000 dikali 180 tentunya hasilnya 180.000. Jadi dari hasil substitusi titik pojok ke fungsi sasaran, maka dapat kita tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh oleh pedagang tersebut sebanyak 192.000. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Jelas ya pelajar smart? Baik, Pak Surbakti akan lanjutkan contoh yang ketiga. Baik, soal yang ketiga. Seorang anak diharuskan makan 2 jenis tablet setiap hari. Tablet pertama mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Sedangkan tablet vitamin kedua mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari anak itu memerlukan 20 unit vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet pertama 4.000 per biji dan tablet kedua 8.000 per biji, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah A 40.000, B 20.000, C 18.000, D 16.000, E 12.000. Baik, kita coba menyelesaikan. Langkah pertama kita tentunya menentukan pemodelan matematika. Jadi yang kita misalkan tentunya adalah banyak tablet pertama yang dibutuhkan anak tersebut. Kita misalkan dalam variabel X dan banyak tablet kedua ke dalam variabel Y. Tabel pembantu sebagai deskripsi dari soal tersebut. Jenis tablet pertama, tablet kedua, jumlahnya tablet pertama X, tablet kedua Y. Kemudian vitamin A dari tablet yang pertama itu 5 unit, tablet yang kedua 10 unit. Kebutuhan vitamin A minimum dari anak tersebut sebanyak 20 unit vitamin A. Vitamin B diperoleh dari tablet pertama 3 unit, tablet kedua 1 unit. Kebutuhan minimum atau paling sedikit anak tersebut per hari untuk vitamin B adalah sebanyak 5 unit. Tentunya pengeluaran itu merupakan banyaknya tablet pertama yang dibeli dikali 4.000 dan banyaknya tablet kedua yang dibeli dikali dengan 8.000 per biji. Baik pelajar smart, bagaimana bentuk model matematikanya? Dari tabel pemodelan matematika ini dapat kita rumuskan model matematika bahwa 5X ditambah 10Y itu lebih besar sama dengan 20. Kenapa lebih besar sama dengan 20? Karena kalimat minimum ya, karena kalimat minimum atau paling sedikit. 5X tambah 10Y lebih besar sama dengan 20. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 5 kedua ruas, maka kita peroleh pertidaksamaan yang ekivalen. X tambah 2Y lebih besar sama dengan 4. Kemudian dari syarat kendala vitamin B bahwa 3X
ditambah Y lebih besar sama dengan 5. Dan fungsi objektifnya atau fungsi pengeluaran itu F sama dengan 4000X tambah 8000Y. Ya, langkah ketiga kita tentukan titik potong sumbu. Titik potong sumbu dari garis yang pertama X tambah 2Y sama dengan 4, tentunya 4, 0 dan 0, 2. Dari garis yang kedua 3X tambah Y sama dengan 5, tentunya 5/3, 0 dan 0,5. Ingat kembali bahwa syarat garis memotong sumbu X jika Y sama dengan 0 dan syarat garis memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Jadi kalau X sama dengan 0, tentunya Y sama dengan 2. Jelas ya? Pelajar smart, Pak Surbakti yakin di dalam menentukan titik potong sumbu semua pelajar smart sudah memahami. Kemudian langkah keempat kita adalah menentukan titik potong garis. Ya, menentukan titik potong garis itu kita peroleh dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Ingat pelajar smart, syarat eliminasi koefisien variabel yang dieliminasi itu harus sama. Jadi kita lakukan perkalian silang, maka kita peroleh persamaan X tambah 2Y sama dengan 4, 6X tambah 2Y sama dengan 10. Pak Surbakti eliminasi variabel Y, maka X dikurang 6X sama dengan negatif 5X, 4 dikurang 10 sama dengan negatif 6, maka kita peroleh nilai X sama dengan 6/5. Untuk X sama dengan 6/5 kita substitusi kembali ke persamaan 1, maka kita peroleh 6/5 tambah 2Y sama dengan 4, maka 2Y sama dengan 4 kurang 6/5, atau 2Y sama dengan 14/5. Maka dapat kita simpulkan Y sama dengan 7/5, atau 14/10 itu sama dengan 7/5. Jadi koordinat titik potong kedua garis adalah 6/5, 7/5. Langkah yang kelima adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan melihat tanda pertidaksamaan. Jadi langkah awal kita gambarkan garis ya, kita gambarkan kedua garisnya. Kemudian kita tentukan daerah himpunan penyelesaian dengan melihat tanda pertidaksamaan. Kalau kita perhatikan kedua pertidaksamaan sama-sama memakai tanda lebih besar. Lebih besar sama dengan tentunya daerah yang memenuhi atau daerah yang diarsir di atas garis. Ya, di atas garis. Jadi di dalam gambar ini sudah Pak Surbakti berikan daerah yang memenuhi atau merupakan daerah himpunan penyelesaian yang 2 kali kena arsir. Baik dari garis yang pertama tentunya yang kita arsir di atasnya keseluruhan, maupun dari garis yang kedua, sehingga titik vertek dari daerah himpunan penyelesaian tersebut itu adalah titik 4,0, kemudian titik 6/5, 7/5, dan titik 0,5. Ini merupakan titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian tersebut. Jadi langkah kita yang terakhir, kita substitusi titik pojok ke fungsi sasaran. Titik pojok yang pertama kita substitusi 4,0, itu berarti nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0, kita substitusi. Tentunya hasilnya 4000 dikali 4 ditambah 8000 dikali 0 sama dengan 16.000. 4000 dikali 6/5 tambah 8000 dikali 7/5, ini juga 16.000. Boleh pelajar smart uji sendiri. Kemudian untuk vertek yang ketiga 0,5, itu 4000 dikali 0 ditambah 8000 dikali 5, tentunya 40.000. Jadi setelah kita substitusi nilai titik vertek ke fungsi sasaran, kita perhatikan yang diminta di dalam soal. Yang diminta adalah pengeluaran minimum. Pengeluaran minimum tentunya itu dari tabel dapat kita lihat sebanyak 16.000. Sebanyak 16.000 rupiah yang diperoleh dari pembelian boleh 4 tablet jenis pertama saja, atau 6/5 tablet dari jenis pertama, dan 7/5
tablet dari jenis yang kedua atau tablet yang kedua. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Ya. Demikian yang dapat Pak Surbakti berikan pada tutorial program linear bagian yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Surbakti bagikan dapat membantu pemahaman para pelajar smart di dalam memahami soal-soal cerita pada program linear. Dengan segala kekurangan penjelasan dari Pak Surbakti mohon maaf. Pak Surbakti akan mencoba dan selalu berusaha untuk menghasilkan karya-karya tutorial pembelajaran yang lebih berkualitas. Dukung kami channel Matematika Pak Surbakti dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai bertemu kembali dan selamat belajar.